Hari ini saya mau menguji tesis mahasiswa S2 jurusan Magister Ekonomi. Oleh karena itu saya mau persiapan mengecek dulu tesisnya agar saya bisa menguji dengan baik. Jadi dalam proses melakukan review terhadap karya tulis yang mau kita uji itu, pertama tentu kita harus menyiapkan tesisnya apa, dan kemudian sesudah itu kita akan mengecek bagian mana yang kira-kira harus kita beri saran dan bagian mana yang harus kita konfirmasi. Jadi di dalam ujian tesis itu, sidang tesis itu hakikatnya dua, menguji atau mengkonfirmasi apakah mahasiswa yang bersangkutan paham atau tidak, dan kemudian memberikan saran. Baik, lalu apa yang harus kita tuliskan pada landasan teori? Nah, ini udah betul ya. Jadi pada landasan teori itu untuk karya tulis akademik, tulislah langsung di halaman awal itu adalah teori. Apa teori yang melandasi penelitian Anda itu? Misalnya di sini ditulis modern portfolio teori, ya mungkin karena pemikirannya reksadana ya, portfolio gitulah kira-kira. Nah, ini yang benar ini seperti ini. Banyak sekali saya melihat skripsi, tesis, disertasi yang awal-awal pada landasan teori itu lebih banyak bicara tentang definisi dan seterusnya. Itu menurut saya nggak pas ya. Makanya bab 2 itu disebut sebagai kajian teori. Yang ditulis memang teori, bahwa dia harus menuliskan definisi, ya, tetapi bab 2 itu bukan kumpulan definisi. Saya sering kali membaca tesis, disertasi, skripsi itu, kok bab 2 itu kumpulan definisi, itu bukan. Nah, jadi seharusnya itu kumpulan teori. Untuk Anda yang mengkaji data primer, itu juga harus mengkaji selain teori itu dimensi atas variabel yang kita teliti itu, variabelnya, dimensinya, indikatornya. Saran saya untuk industri keuangan, perbankan, itu lebih baik jika definisi yang ditulis itu juga mencatatkan definisi menurut peraturan perundangan. Jadi saya sangat menyarankan begitu. Kira-kira begini nih. Jadi sebaiknya dituliskan definisi reksadana atau reksadana syariah menurut peraturan perundangan. Baiknya ditulis definisi ini didapat dari mana, ini reksadana return itu dari mana itu. Kemudian Anda menulis rumusnya. Itu rumus dapat dari mana juga itu. Pakai ini pendapat pribadi Anda misalkan atau apa, dijelaskan. Baik, berikutnya kita akan mereview bagaimana cara menulis penutup yang baik. Kita lihat penutupnya, ini saya lihat panjang sekali gitu. Ini ada nomor 1, simpulannya ini, nomor 2, A, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, sampai 2F. Jadi saya kira begini, buatlah simpulan itu yang lebih singkat ya, tidak perlu panjang lebar, hanya sekedar menjawab pertanyaan penelitian. Apa yang ditanyakan oleh pertanyaan penelitian itulah yang dijawab di dalam simpulan. Jadi simpulan itu tujuannya itu menulis itu, menjawab atau menyimpulkan bagaimana jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Ini kan berarti jawabannya ini ada 2 jawaban dan nomor 2 disubkan lagi menjadi 6. Kita cek pertanyaan penelitiannya apa sih sebetulnya. Mana pertanyaan penelitiannya? Bentar. Baik, kita lihat pertanyaan penelitiannya itu mana tadi. Nah, pertanyaan penelitian ini, apakah inflasi menimbulkan pengaruh negatif terhadap net asset value reksadana syariah campuran? Pertanyaan itu. Maka harusnya dijawab di sana, nomor 1 itu adalah bagaimana jawabannya? Ada nggak pengaruh negatif gitu? Jadi nomor 1 dalam simpulan itu harusnya dari pembahasan gitu. Jadi kita harus secara berurut itu. Tujuan penelitian ada 5. Kemudian
pertanyaan penelitian ada 5, tujuan ada 5, pembahasan pun harusnya subnya kira-kira ada 5 gitu, ada 5 sub pembahasan biar jelas itu apa yang diinginkan itu. Kemudian itu pun yang akan kita jawab nanti di bagian isi nih. Jadi nomor pertanyaan pertama tadi itu apakah inflasi mempengaruhi net asset value, nggak jawab di sini berpengaruh atau enggak gitu. Ini malah menjawab yang signifikan bersama-sama dan seterusnya. Ini tidak ditanyakan gitu. Jadi kenapa mesti menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan? Kita jawab itu tampaknya kemudian terlihat pada yang nomor 2 ini. Jawab nih inflasi negatif atau positif. Ini tidak perlu juga terlalu panjang lebar. Kenapa tidak perlu terlalu panjang lebar? Kan sudah di pembahasan. Ya, ngapain panjang lebar lagi di sini? Dan kenapa ini sampai F? Nanya pertanyaan mana itu sampai F? Kan tadi yang ditanyakan hanya 5. Berarti kan logikanya kan sampai E saja pertanyaan. Apa jadi ada F ini? Jadi begitu kira-kira ya. Menulis kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan penelitian. Kita coba cek ini. Oh ya, ini ada implikasi, boleh. Karena ini untuk kita tulis di di abstrak. Saran. Nah, hati-hati ketika menulis saran ini. Saya seringkali melihat orang menuliskan saran tetapi di pembahasan tidak ada. Artinya menyarankan itu sesudah di pembahasan ditemukan, oh ini ada kekurangan ini, kekurangan itu, maka kemudian kita sarankan sesuatu. Atau oh ternyata menemukan apa, maka kita sarankan pada pengambil kebijakan untuk apa segala macam. Untuk apa ini? Untuk memenuhi pernyataan dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu harus memberikan dampak pada keilmuan, pada peneliti selanjutnya, dan pada pengambil kebijakan. Nah, itu tetap harus dijawab dulu di pembahasan, dicari dulu, gitu ya. Nah, jadi demikianlah saudara sekalian pengalaman saya melakukan review terhadap tesis yang akan saya uji nanti jam 11. Semoga yang bersangkutan bisa memperbaiki tesis ini sesuai dengan apa yang sudah saya review. Saya review banyak sekali. Semoga ada perbaikan dan semoga apa yang sudah saya catatkan di dalam lembar review itu dia perbaiki dengan baik. Karena kalau misalkan hanya begini, itu tentu nilainya tidak akan terlalu baik. Jadi tentu saja reviewnya itu tidak saya tulis panjang lebar. Ini hanya pendek-pendek saja, ringkasan seperti ini. Kemudian saya beri apakah harus semua dibahas, ya tidak perlu lah. Misalkan saya tidak membahas soal metodologi, ya sudah tidak saya bahas. Saya langsung misalkan pada simpulan dan saran karena menurut saya itu jauh lebih penting gitu. Dan saya tanda tangani dan nanti akan saya konfirmasi pada yang bersangkutan apakah yang bersangkutan paham atau tidak dengan apa yang ditelitinya. Kira-kira jadi begitulah kira-kira pengalaman saya mereview tesis skripsi yang akan saya uji. Tadi ujiannya sudah selesai ya, alhamdulillah lulus anaknya ya. Jadi video ini tidak ditujukan untuk menyatakan bahwa saya paham untuk menulis yang baik itu seperti apa atau bukan, hanya semata-mata begitulah pengalaman kira-kira menjadi dosen. Terima kasih.